Saya tahu sekali ya, sejak di PB Jarum, saya harus prestasi. Karena saat itu dalam setahun kalau atlet yang sudah masuk PB Jarum tidak berprestasi, kita akan dikeluarkan. Nama saya Dharma Gunawi, saya di PB Jarum menangani ganda putri U17, yaitu umur 15 sampai 17 tahun. Awalnya saya memang dari kecil suka olahraga ya. Saya awal umur 7 tahun seringnya berenang dulu dan masuk klub juga di daerah Grogol, Jakarta Barat itu untuk 1-2 tahun aja. Terus saya alih berpindah ke tenis meja karena kakak-kakak saya itu olahraganya tenis meja. Di rumah tiap hari main tenis meja. Akhirnya saya coba-coba tertarik. Nah, di situ saya cukup lama dan masuk klub di Tanah Abang saat itu. Pelatih saya waktu itu Tony Meringgi. Nah, kebetulan bisa terjun ke bulu tangkis tuh ya tetangga saya kebetulan sekarang adalah pelatih Kevin Sanjaya, Heri IP. Nah, terus dia mendatangin saya, dia bilang, buat apa kalau di Indonesia jangan main tenis meja, lebih baik pindah ke bulu tangkis. Tenis meja nggak ada duitnya katanya gitu. Nah, sejak Heri IP bilang begitu, ya saya kebetulan orang tua saya tuh suka main bulu tangkis di sebelah, kebetulan ada lapangan bulu tangkis. Saya coba badminton, akhirnya wah ini kayaknya memang buat saya nih olahraga nih di bulu tangkis. Akhirnya di lapangan itu kebetulan ada teman orang tua saya kenal dengan pengurus di PB Isola. Nah, disitulah saya di awal pertama klub saya di situ di PB Isola. Selama kurang lebih 2-3 tahun saya di sana. Baru saya pindah ke klubnya Heri IP, diajak sama Heri IP di Tuna City saat itu. Nah, di Tuna City saya tidak bisa bertahan lama karena klub itu jatuh. Cuma setahun aja, terus diambil alih dengan PB Tangkas waktu itu. PB Tangkas saya juga tidak bisa bertahan lama, setengah tahun aja saya mencoba mendaftarkan diri ke PB Jarum. Di PB Jarum inilah sampai sekarang saya bertahan. Awalnya memang di PB Jarum sebelum saya mencoba mendaftar saya memang rada takut-takut ya, karena PB Jarum kan boleh dibilang saat itu atau sampai sekarang PB Jarum tuh wah sangat ditakutin ya. Dan saya memang takut-takut waktu coba, tapi saya pikir-pikir nggak ada salahnya kita coba. Paling nggak diterima, saya pikir begitu. Ternyata saat itu pas ada tes atlet, 1000 atlet, yang diterima hanya 3 atlet. Dan 3 atlet itu termasuk saya juga saat itu. Wah, senangnya luar biasa ya. Dan sejak di PB Jarum sangat berbeda, karena saya harus pindah ke Kudus saat itu. Walaupun cukup berat buat orang tua saya, karena saya masih termasuk tergolong masih kecil waktu itu, umur 15-16 tahun. Karena saya harus meninggalkan orang tua di situ. Ya saat sebelum tes memang saya dalam waktu berapa bulan memang ada tekad untuk ke Jarum, dan saya mencoba untuk berlatih ya tambahannya. Pagi sebelum sekolah saya lari, terus pergi sekolah, pulang sekolah saya juga tambahan sendiri. Boleh dibilang tuh setelah latihan di klub saya bertambah lagi, lari lagi, jadi sehari 3 kali untuk bisa supaya lolos ke PB Jarum. Iya, sejak di PB Jarum saya harus prestasi, karena saat itu dalam setahun kalau atlet yang sudah masuk PB Jarum tidak berprestasi, kita akan dikeluarkan. Nah, di Jarum saya selalu berlatih keras. Akhirnya pas saat pertandingan pertama saya mewakili PB Jarum, yaitu pertandingan di Jawa Tengah Munadi Cup, dan saya berhasil di sana juara ganda taruna putra berpasangan dengan Yudi Yudono yang sekarang pun masih bekerja di PB Jarum. Nah, selama di PB Jarum memang saya sejak juara di Munadi Cup, ternyata pelatih melihat saya lebih berpotensial di ganda. Tahun 1988 Kokris datang ke Jarum Kudus saat itu. Nah, saya belum tahu tujuan Kokris waktu itu apa. Ternyata dia hanya melihat-lihat atlet dengan tujuan untuk mengambil alih kalau atlet PB Jarum khusus ganda akan dipindah ke Jakarta. Dan ternyata saya kepilih juga dengan Kokris waktu itu tahun 1988.
1988 kita hijrah ke Jakarta yang khusus double. Nah, di sana saya pun boleh dibilang prestasi masih lumayan di taruna, karena itu saya mengikuti pertandingan kejuaraan dunia junior, saya mendapat runner up. Nah, saat itu kita ada seleknas untuk ke Pratama, dan saya juga masuk kebetulan ke pelatnas Pratama. Tahun 1992 awal ada seleknas juga untuk ke Utama. Nah, tapi saat itu pas berbarengan dengan seleknas Utama, saya mendapat tawaran juga dari Jerman. Nah, saya jadi bingung tuh. Kalau saya pikir-pikir kalau kita ke Jerman, saya bisa sekolah dan sambil berolahraga. Kalau di Indonesia kita nggak jadi pemain bulu tangkis, saya takut juga tuh, repot. Wah, mau jadi apa nantinya gitu. Ya awalnya begitu saya pindah ke Jerman, wah sempat kaget juga ya, karena saya nggak menyangka kalau sampai berbeda sekali dengan kehidupan di Indonesia gitu ya. Karena kalau di Jerman ternyata kita diajar untuk mandiri, dan ternyata sampai sekarang ya saya sangat berterima kasih dengan pilihan saya itu, kalau buat saya memang tepat. Begitu saya ke Jerman, di sana tuh kita bukan hanya jadi atlet doang ya, karena sebagai orang Indonesia kita dipercaya di bulu tangkis itu memang terkenal ya. Jadi kita disuruh untuk melatih juga saat jadi pemain, dan saya mencoba untuk melatih juga di sana. Awalnya saya coba-coba juga sambil melatih. Ternyata jadi pelatih itu tidak gampang ya. Karena apa? Kalau jadi atlet kita hanya mempersiapkan diri buat kita sendiri ya. Apa kekurangan kita harus latihan. Kalau atlet kita harus mengetahui karakter si atlet gimana. Terus kita harus bagaimana caranya untuk memaksa si atlet supaya dia jadi senang di bulu tangkis dan berfokus di bulu tangkis. Saya di Jerman mulai melatih tahun 1992 sampai 2017, sampai saya balik ke Indonesia dan bergabung dengan PB Jarum. Awalnya saya juga tidak menyangka kalau saya bakal balik lagi ke Indonesia ya, karena saya sudah berkeluarga dan anak saya juga lahir di Jerman. Nah, pada suatu saat saya berlibur ke Indonesia dan orang tua saya, papi saya, ngajak saya berbicara untuk suruh menjaga mami gitu. Kalau ada apa-apa terhadap papi, saya suruh untuk menjaga mami sama kakak saya yang perempuan. Nggak lama setelah itu ternyata memang papi saya meninggal dunia. Terus wah, ini amanah dari papi, saya nggak bisa lupa gitu ya. Jadi saya harus balik ke Indonesia saat itu dengan memang berat ya, terutama buat anak-anak dan istri saya berat untuk balik ke Indonesia. Nah, akhirnya saya mencoba menghubungi Pak Yopi dengan Pak Fung Permadi, dan saya bertanya apakah saya bisa bergabung di PB Jarum. Dan ternyata Pak Yopi dan Pak Fung menerima saya di situ. Awalnya memang ya saya juga sangat bersyukur. Selama di Jerman memang saya sudah jadi pelatih juga ya, jadi nggak kaget lah istilahnya. Ja, versuch mal am Anfang das ihr reinzukommen und sicher zu spielen, kein Fehler, was ihr schon warm seid, dann versuch mal Angriff zu greifen, ja, ohne Fehler zu machen.